Kau sudah menikah atau belum ini? Belum. Lumayan itu. Ini juga biasa ada calon mertua lihat ke bini, masa mau kasih nikahan aku sama tukang gambar-gambar ji kayak gitu. Nah, bagaimana kira-kira menyikapi itu atau meyakinkan si calon mertua kalau ternyata pekerjaan yang kau jalani sekarang itu bisa banget ji kasih hidup anaknya. Oke, bismillah teman-teman. Hari ini kita ngobrol bareng Rizky dari Good Guy. Nah, Rizky ini kemarin saya sempat ngobrol di kafe waktu kita ngopi. Saya bilang kayaknya asik kalau kita ngobrol ini. Kebetulan kemarin juga ngobrol sama Ammar. Terus kita ketemu lagi bertiga sama Ammar. Saya dengar kemarin ada proyekan sama siapa? BJG atau konsistensi? BJG ya. Iya. Nah, sebelum kita ke proyekan sama BJG, bisa dijelaskan apa itu Good Guy? Oh, jadi Good Guy itu jasa mural. Jasa mural ya, atau dekoratif. Jadi selain mural itu kita kerja yang lain juga. Pokoknya berhubungan sama dekor dinding. Iya. Itu biasa kan kemarin juga sempat kita kan lumayan kenal gara-gara ini. Sebelumnya kita kenal sebenarnya. Cuman pernah sempat ketemu, cuman pas ketemu lagi waktu kau Good Guy ini kerjakan Yota di beberapa outlet sama di musola. Ya. Sama kemarin juga mobil terakhir di. Nah itu kemarin sempat Kak lihat beberapa yang kau kerjakan juga, termasuk saya lihat juga di Instagrammu beberapa brand, beberapa perusahaan kau kerjakan gambar-gambarnya. Nah itu kan kayaknya agak ribet Kidi dan harus banyak timnya. Iya lumayan sih karena pengerjaannya juga ya berhari-hari ya. Enggak seharian. Kan juga kebetulan bisa Kak desain tapi tidak jago-jago banget. Cuman bedanya begini, saya mendesain kalau kulihat ini bisa Kak bikin ulang. Kalau kau kan create dari awal. Nah, itu yang bedanya. Jadi meskipun mungkin saya tidak bisa Kak, tapi bisa kubayangkan betapa sulitnya itu dibuat itu mural-mural. Nah, sempat Kak lihat beberapa mungkin zaman-zaman dulu orang kalau mau bikin skalanya bikin dulu skalanya berapa banding berapa, harus kayak bagaimana serempong itu. Nah, pertanyaanku, tinggi bayarannya kerjaan kayak begini? Kalau untuk sekarang ya lumayan lah Kak. Belum, kalau untuk dibilang tinggi belum karena orang-orang termasuk di Makassar belum bisa terima kalau bayarannya itu tinggi. Iya, karena pasti dibilang gambar-gambar ji. Nah, kenapa tidak dari Google saja? Apalagi mungkin dia kira dari Google juga ambil terus kau kasih nama brandnya mereka sudah selesai. Kenapa harus bayar mahal-mahal? Nah itu, apalagi harus ada tim kalau teman kerjakan kemarin. Bahannya juga. Tidak sembarangan kah? Iya. Sudah coba beberapa cat itu ndak semuanya enak dipakai menggambar. Biasanya dibuat stres karena harus di double lagi catnya. Jadi harus pakai cat memang yang berkualitas biar mood untuk menggambar juga enak. Oh, harus ikuti mood juga Dik. Iya. Karena saya juga lihat kemarin di musola Yota yang gambar Ka'bah itu. Nah itu kan kuperhatikan meskipun ya mungkin saya ndak bisa ke gambar itu tapi kebayang sekali susahnya bagaimana. Dan kayaknya juga pernah lihat kau beberapa kali ada miss atau kayak salah dan kayak susah sekali diulang itu. Kalau saya mungkin gambar itu, ndak lanjut nih. Iya. Kenapa harus pakai bahan-bahan yang berkualitas, sementara kan mungkin kita klien ndak pikir gitu bahan-bahan. Karena kebetulan juga saya mungkin bicara sebagai klien karena Yota kau kerjakan kemarin. Nah itu kan ndak pikir Jiki, mau cat apa yang penting kita hasilnya. Iya. Tapi kita juga kalau saya sendiri orang bayar Kak. Ya haruskah juga amanah pakai yang berkualitas. Yang kedua untuk maintain itu moodku pas menggambar karena kalau ndak bagus mood ya bakalan ndak bagus hasilnya. Jadi maksudnya kalau ngikut mood harus tunggu waktu yang tepat atau kayak bagaimana? Ndak juga sih Kak, cuma biasa kalau lagi gambar Kak memang baru moodku ndak bagus ya berhenti Kak gambar. Tapi ada biasa orang bilang, bahkan kemarin lihat Kak konten-konten di YouTube kalau nggak salah di Instagram ada desainer, saya lupa siapa namanya, dia bilang kalau pekerja kreatif itu mereka bilang bekerja by mood, mereka tunggu moodnya berarti dia tidak profesional. Bagaimana menurutmu itu? Ya kalau saya sih
kurang setuju kasih karena saya bekerja bukan cuma pakai tangan dan otak, pakai rasa memang kita bekerja. Jadi ya memang harus kalau kerja ya harus bahagia biar hasilnya juga, karena sudah saya alami beberapa kali dalam kondisi mood yang tidak bagus sama dalam kondisi lagi bahagia, memang pas kerja Beda sih. beda hasilnya, beda rasanya. Berarti memang berpengaruh sekali nih mood. Tapi bukan berarti mood itu harus tunggu waktu. enggak. Karena biasa tuh kayak misalkan saya minta kayak ini, misalnya ini digambar di sini gambar apalah tuh. Kan kita sudah ada mungkin timeline yang disepakati bersama, mungkin 5 hari ke 7 hari. Nah, kalau misalkan mood mau baru datang di hari ke 6 ke 7 kan enggak mepet minta. Iya. Nah, itu mungkin Kalau saya biasanya sih Kak, kayak bukan harus tunggu mood. Maksudnya ya setiap hari bisa jadi kerja. Cuma pada saat kerja itu biasa tiba-tiba ndak enak mood. Ya ndak bisa lanjut. jadi tapi ala kadarnya mungkin ya seperti itu. Dan saya tidak mau juga kerja kalau saya sendiri tidak puas. Walaupun klien ini bilang bagus tapi Yes, memang kita rata-rata pekerja seni kayak begitu, karena kadang juga klien, apalagi misalkan kalau kita bisnis B2B biasanya kan klien itu ya kayak saya tadi ndak kupikir alat apa kau pakai, bahan apa kau pakai, yang penting hasilnya. Cuman ya balik lagi kita kayak tidak ada rasa puas yang kayak gimana sekali. Karena mungkin kalau saya kemarin kayak gini Rizky, kalau ini ku posting pekerjaanku yang ala kadarnya sebagai portfolio, pasti orang lihat tuh kayak begini paling kerjanya ini. Nah itu yang dikhawatirkan mungkin. Kalau kau mungkin kayak memang sama. Ya iya, kalau saya juga begitu juga. Ndak bahkan malu ke posting kalau saya sendiri tidak puas. Nah itu ndak juga. Posting malahan kalau saya sendiri ndak puas dengan hasilnya. Kemarin ada sempat yang saya kerja itu saya bikinkan desain yang ala kadarnya Ji. Dia suka Ji. Dia suka Ji. Bahkan dia paksa Kak untuk bikin kayak begitu tapi kayak kurang puas Kak kerja kalau begitu yang ku kerja pas di temboknya. Jadi ku bilang ku buat mina lebih bagus lagi. Jadi saya yang maksa untuk bikin lebih bagus lagi. Jadi kau revisi ke? Iya, saya beda hasil di temboknya sama di sketsanya. Bagaimana setelah kau revisi ke? Lebih puas Kak, dan kliennya juga lebih puas. Orang-orang yang lihat juga lebih puas. Kukira dia bilang kas kembali deh ke desain enggak lah, Kak. ke desain sebelumnya, karena biasa ada klien seperti itu. Nah ini juga mungkin rasanya teman-teman, kenapa sampai saat ini sebagian besar teman-teman pekerja kreatif terutama desainer itu banyak nih kerjaannya tapi tidak kita posting di sosmed karena khawatir nanti orang kira kayak begini ternyata kerjaannya ternyata bukan seperti itu, bukan jelek juga, cuman kayak enggak puas memang. Cuman ini lagi Rizky, kemarin kan sempat Kak waktu kita pertama kali ketemu sama teman di kafe waktu itu tuh. Nah, saya tahunya kau bukan ini bomber deh. Bomber tuh bukan bomber tuh. Bukan gambar-gambar, tapi kau punya bisnis minuman kayak Yota. Nah, kenapa itu bisnis ditinggalkan atau bagaimana sekarang? Didiamkan dulu Kak. Karena? Ya karena sekarang lebih fokus ke bisnis ini gambar. Berarti lebih besar penghasilannya di gambar dong daripada di minuman. Yang saya alami dulu ya lebih besar sekarang. Kalau mau dibandingkan sama bisnis minuman yang lain ya kayak Yota beda lah. Nah tidak, masalah begini tuh. Ya saya juga support Ji, karena juga sama-sama jika suka gambar-gambar tuh. Nah cuman masalahnya kayak begini Rizky. Baru kayak kepikiran. Kadang kau sudah menikah atau belum ini? Belum. Lumayan itu. Ini juga biasa ada calon mertua lihat masa mau kasih nikah anakku sama tukang gambar-gambar Ji kayak gitu. Nah bagaimana kira-kira menyikapi itu atau meyakinkan si calon mertua kalau ternyata pekerjaan yang kau jalanin sekarang itu bisa banget dikasih hidup anaknya? Ya tergantung mindsetnya juga dia sih Kak, karena ada juga sebagian orang yang tidak terima pasti dengan pekerjaan seperti ini, bukan pekerjaan tetap toh. Ya orang biasa maunya menantunya itu ya orang pekerja kantoran, pakai kemeja. Apalagi PNS apa segala macam toh. Tapi kalau saya sih ya tetap Kak sama pendirianku karena ku tahu ini kemana arahku, ku tahu kemana arahku. Cuman ndak mau Kak gara-gara seperti itu ya harus Kak kerja kantoran, harus Kak daripada saya tersiksa seumur hidup tuh kerja kantoran.
Berarti kau pernah kerja jadi karyawan kayak gitu? Pernah, tapi bukan di kantor Kak, tapi jadi karyawan. BUMN atau Enggak Jika. Swasta Ji. kenapa resign? Enggak betah Kak, enggak ku dapat ki diriku kalau kerja seperti itu, kalau dipekerjakan kayak robot begitu. Maksudnya kayak robot kayak misalnya diatur kayak diperintah kayak gimana? Iya, maksudnya di saya bergerak sesuai dengan apa yang dia bilang. Saya ndak, kan beda ki kalau kita jalankan ki bisnis tak sendiri, kita gerakkan ki seperti mau tak sendiri toh. Kalau jadi karyawan ki ya apa bos tak bilang ya kita kerja seperti itu, masuk pagi pulang sore, kerjanya ya apa yang bos tak bilang, ndak bisa ki kembangkan diri tak sendiri. Oh, monoton nih kayak begitu. Jadi tidak ada kesempatan untuk mendevelop diri. Iya. Tapi kalau di waktu jadi karyawan kemarin aman gitu, maksudku jam sholat ndak dilarang di sholat. Enggak juga, karena kebetulan di lapangan juga kerjanya. Nah itu juga sebagian teman-teman ini juga mungkin untuk ya sharing-sharing dalam masalah mindset. Karena biasa ada teman-teman yang mengkhawatirkan kayak begitu. Misalkan mungkin ada potensinya dia jadi apalah tuh. Iya. Ada skill kreatifnya atau skill apapun itu yang sebenarnya bisa banget itu menghasilkan cuan yang lebih besar, tapi gara-gara dia terikat di situ akhirnya tidak dikembangkan ke ini skill. Nah, bukan berarti kalau saya bicara mungkin karena Instagramku selalu bahas kayak begini-begini tuh, bukan maksudku untuk menyuruh teman-teman resign. Iya. Nah, karena kebanyakan teman-teman juga yang enggak resign jadi tetap bekerja di situ, tapi enggak diasah lagi nih skill-skill yang insya Allah bisa menghasilkan lebih besar. Itu yang sangat disayangkan, menghabiskan waktu di situ untuk untuk hasil yang kayaknya masih bisa dapat insya Allah lebih besar lagi. Nah itu potensi tak yang tidak digali lagi. Nah terus balik lagi ya Rizky di pekerjaanmu yang sekarang. Berapa lama kau geluti ini dunia gambar-gambar? Kalau saya geluti itu dunia gambar dari 2008 Kak, dari SMP kelas 2 kayaknya. 2008 berarti 14 sih 15 tahun Kak. Wih, biar kata buta-buta kok menggambar begini bisa tidak juga Kak. 16 tahun. Tapi itu, maksudnya tuh dari 2008 itu memang gambar langsung di dinding atau? Awal mulanya memang tetap di kertas dulu, tapi memang gambar di kertas itu tujuannya memang untuk dinding karena basicku memang grafiti atau memang gambar di dinding memang. Tahun berapa berapa tahun kemudian baru mulai gambar di dinding? Berapa bulan sih Kak? Cepat jadi? Iya cepat karena itu yang dibikin di kertas itu juga dibikin langsung di klien atau? Tidak Kak. Apa itu? Gambar di pinggir jalan Ji. Vandal loh? Enggak juga Ji. Apa yang mau dibedakan ke yang vandal sama yang bukan? Sama-sama di tempat umum. Kalau yang vandal biasanya ya tempatnya maksudnya kayak ada haknya orang. Iya, haknya orang yang kalau kita coreti bakalan marah. Oh, jadi kayak yang di Instagram itu saya lihat kayak di tembok-tembok apa itu? Iya. Itu aman jadi. Aman Ji. Bahkan mungkin dibolehkan Ji. Dibolehkan Ji. Waktu awal-awal sih sempat nggak izin gambar bahkan coreti temboknya orang apa segala macam. Tapi keren loh kalau misalkan kayak tembok-tembok yang ya hampa sekali dilihat tuh. Kalau ada begituan kayak keren sekali kayak di Bandung itu kan banyak sekali, bahkan di pemerintah yang minta digambar-gambar biar lebih menarik kelihatannya seperti itu. Nah, terus sekarang Rizky di Good Guy tadi saya baru kepo lagi Instagrammu, ada lagi saya lihat di biomu ada lagi akun ini yang kau pakai kos sekarang Rhapsody. Rhapsody. Apa lagi itu? Kalau itu akun personalku sih itu akun personalku sebagai seniman graffiti. Tapi bukan portfolionya Good Guy di situ bukan. Bukan. Good Guy lain. Kenapa harus dua? Kenapa harus ada akun personal sama akun personal kamu kan yang Rizky gitu? Iya. Rhapsody ini akun artisnya. Ya akun artisnya Kak. Good Guy bisnisnya. Iya. Kenapa harus dibeda-bedakan? Ya karena ndak semua orang bisa terima itu karya yang seperti saya bikin. Maksudnya iya belum semua orang sih bisa terima itu. Apanya yang bisa diterima? Bentuk gambarnya sih Kak. Tapi sekarang ku bangun untuk mengarah ke sana lagi biar bagaimana orang bisa terima jenis gambarnya.
kan kalau graffiti tidak semua orang suka kata. Kalau di Good Guy kan ya bukan cuma graffiti kita bikin. Apa itu? Ya segala macam gambar. Kan kalau saya sebagai artis tidak bisa sembarangan ku bikin. Saya bikin ya sesuai dengan rasa aku bagaimana. Ada kayak misal ada pelanggaran syariat atau kayak bagaimana? Enggak juga Kak, cuma beda ki lah. Maksudnya beda ki identitasku sebagai artis sama bisnisnya ini beda ki. Kalau di bisnis itu dia bikin Untuk umum. gambar Dia bikin gambar tapi klien sesuai dengan permintaannya klien. Ada Kalau briefnya nih. iya, kalau saya ya saya bikin apa yang saya mau bikin. Di Rhapsody. Iya, saya bikin apa yang saya mau bikin. Nah, bagaimana cara itu kan susah sekali tuh. Kayak misalkan ini genre yang harus lepas dulu untuk ikuti kemauannya si klien. Tapi misalkan kayak Yota mungkin ya seperti apa yang dilihat teman-teman di Yota. Iya. Tapi kalau mungkin kayak di BUMN pernah tuh bikin kayak di tempat lain Pernah ya. beda lagi tuh. Mungkin lebih formal ke mereka. Bagaimana cara mau bikin itu? Sementara ya kayak itu tadi mungkin ada idealisme yang wah masa ku tahan kayak ku posting ini. Ya harus menyesuaikan juga tuh Kak. Maksudnya biar tetap kita biar dapur tetap ngepul begitu. Nggak bisa Karena kalau tetap kayak egois ya. Mungkin makan apa? Nah ini juga masalah dapur mau makan apa dan semisalnya. Nah ini kan sekarang yang saya taunya Rizky ini lagi memperdalam agama atau lagi belajar agama tuh. Nah kita di gambar-gambar itu kan biasa ada permintaan. Mungkin teman-teman masih belum tahu masalah hukum gambar, ya nggak perlu dijelaskan di sini masalah hukum gambar, nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri kenapa ada gambar yang dilarang, kenapa ada gambar yang dibolehkan. Nah kalau yang mau kita bahas di sini gambar makhluk bernyawa toh, yang mungkin ini tidak ada perselisihan toh karena digambar by tangan toh bukan foto dan lain-lain. Nah itu bagaimana caranya kau hindari briefnya klien? Kayak misalkan saya klien yang awam tidak paham tentang itu, terus saya misal minta di dindingku ini di kantorku digambarkan gambar-gambar orang-orang yang lagi konser misalkan atau gambar-gambar apalah, bagaimana kau akali itu? Kalau biasanya kulihat gitu loh dia itu maunya kayak bagaimana. Kalau dia memang fokus gambarnya itu gambar makhluk, ya baru ku jelaskan kalau ndak bisa ke gambar atau bisa tapi ku samarkan ndak sempurna gambar ndak makhluk. Sempurna wajahnya kayak gitu. Entahkah dihilangkan atau ditutupi apa segala macam. Pokoknya tidak sempurna Tapi kalau briefnya itu bukan difokus di gambar makhluk, kayak misalnya kayak gambar Ka'bah begitu. Tapi ada ribuan orang situ. Ada kerumunan ya. Bisa tidak perlu ku jelaskan. Tidak perlu ku jelaskan kalau tidak bisa ke gambar makhluk. Tidak perlu karena biasanya orang agak kurang bagaimana kalau menjelaskan lagi dalilnya begini agak kurang dapat mungkin. Biasa ada teman-teman begitu, nggak bisa ini Pak haram kini. Iya. Kabur. Kalau saya sih Kak enggak. Karena biasanya kalau ada beberapa orang agak kaku kalau kita bahas soal agama, bahas soal dalil. Jadi kuakali dengan langsung bikinkan desain. Tapi ku samarkan langsung gambar makhluknya. Baru keselihat. Iya. Dan biasanya orang ndak notice masalah begitunya, masalah kenapa ini gambar makhluknya ndak ada matanya, ndak karena orang biasa lihat keseluruhan keseluruhannya bagus ya, ndak terima itu. Karena sebagian juga ada teman-teman mungkin ini teman-teman baru belajar agama mungkin atau baru hijrah katanya kayak sekarang. Kayak begitu kaku menjelaskan hal-hal yang seperti itu ke teman-teman atau ke orang lain apalagi sama keluarga. Jadi maksudnya ini mau berdakwah sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan tapi bablas akhirnya ini orang-orang yang ya harapan mereka juga paham sedikit-sedikit kabur sudah kabur dia dari agama, kabur lagi proyekan. Kalau udah jadi lagi kontrak. Nah itu yang parah sekali. Tapi aman jadi yang begituan selama ini tidak ada yang kayak jangan beda nanti saya cari brand lain untuk ada biasa ada. Kalau memang ngotot mau gambar makhluk dengan sempurna, ya ndak ku ambil Kak. Kan cuan. Ya ndak apa-apa Ada insya Allah ada Nah itu yang biasa teman-teman selalu khawatirkan rezekinya. Saya juga dulu kayak begitu cuman
makin kesini kan makin mikir kayak masa dulu waktu kita ya mungkin masih banyak pelanggaran syariat kita kerjakan, kemaksiatan dan lain-lain. Ya Allah kasih terus rezeki. Iya, sampai Kasih sekarang rezeki. hidup Jiki. Iya sampai sekarang hidup Jiki. Masa sekarang lagi belajar kayak berusaha kayak jadi lebih baik. Allah lihat Jiki. Ya, Tahu itu yang kupegang sekarang saya. Nah makanya biar mereka kerjakan misalnya semampuku untuk bertakwa. Nggak mungkin Allah sia-siakan kita. Meskipun mungkin juga diuji-uji lagi sedikit. Ya itu kan hal-hal yang wajar jadi karena nggak mungkin langsung dikasih plek pahala yang begitu, balasan yang begitu besar. Nah terus sekali lagi tentang good guy. Nah selama ini good guy itu berapa tahun berjalan? Dari 2000 Bukan mulai gambarmu ya, mulainya sekitar 2017 kayaknya Kak. sebelum pandemi deh. Itu bareng tim atau masih kerja sendiri? Kerja sendiri Kak. Sekarang ada meeting berapa? Ada tim 4 orang. Nah 4 orang. Bagaimana cara mau handle atau hire tim untuk masuk di bisnismu? Sebagai leader ini, sebagai leader yang mungkin kau lebih paham tentang syariatnya. Kan itu saya juga rasakan kan biasa mau hire kayak di agensiku kan sekarang lagi mau bikin agensi yang syari itu. Cuman banyak desainer yang jago dan lain-lain jago. Cuman kadang karena mereka mungkin belum paham tentang syariat tuh, akhirnya mereka berusaha mendesain dengan pelanggaran-pelanggaran yang belum dia pahami. Nah itu kayak kalau saya pribadi masih agak susah Kak menjelaskan karena kayak itu tadi takut Kak nanti maksudnya kabur kalau dari saya enggak apa-apa ya kabur dari agama maksudnya kayak begitu dia bilang ke aku sekali dan seterusnya. Itu yang aku khawatirkan sama ya nanti dia cap jelek itu orang-orang yang belajar agama kayak begini gitu yang aku khawatirkan saya sih. Kalau di good guy bagaimana? Ya kalau saya alhamdulillah kenal Kak sama teman-teman ini yang mereka juga belajar agama sebelumnya tapi ada minatnya juga dengan desain, dengan gambar. Jadi mereka yang saya ajak untuk gabung. Mereka hijrah duluan, belajar duluan. Iya, maksudnya belajar duluan sebelum saya ajak. Sebelum saya ajak gabung ke Good Guy. Berarti banyak kayak ihwa di sini di Makassar yang ini Iya, mungkin ada banyak di beberapa. Karena beberapa tahun yang lalu kita juga kan selalu bikin syarat untuk join di agensi atau di kerjaan yang lain itu orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, ngaji dan lain-lain. Banyak yang bisa, tapi skillnya tidak mumpuni, kompetensinya yang lain tidak mumpuni untuk join di pekerjaan itu. Kalau di Good Guy juga sih Kak, maksudnya ndak dia juga baru pertama kali di tembok tapi minat memang dengan gambar-gambar toh Kak. Nah nanti perlahan-lahan diajarin nih. Ada juga pengembangan di Good Guy kayak gitu. Nah itu tadi tim yang kau hire itu mereka bekerja ngantor? Enggak Kak, jadi by project kalau ada project ya baru. Enggak perlu di kantor dia? Enggak Kak. Kan 8 jam kerja. Enggak harus dijual Kak. Enggak harus sih kalau pekerjaan kayak begini enggak jadi. Kak. Bahkan kalau kita juga sebagian divisi alhamdulillah tidak ada lagi jam-jam gituan, jam-jam kerja dan itu lebih efektif. Ternyata lebih efektif. Iya. Nah, semoga juga teman-teman UKM yang lain bisa menerapkan kerja remote atau minimal hybrid lah. Terus kembali lagi ke Good Guy. Nah, sekarang Good Guy project selanjutnya setelah kerjakan teman-teman UKM kan yang saya lihat ini lagi ramai sekali Good Guy kerjakan UKM. Siapa sebenarnya marketnya nih Good Guy? UKM kah? Corporate kah atau sembarang sih? Bebas sih Kak. Bebas dia mau UKM mau corporate juga bebas dia. Tapi tadi kan ada 3 akun ini, akun personal, akun artisnya sama akun bisnisnya Good Guy. Nah kalau di marketing kan ada istilahnya positioning, kita ini mau dikenal seperti apa sama audiens di luar sana. Nah kalau tadi Good Guy bilang sembarang jangan sampai orang bias bingung sembarang dikerjakan Good Guy. Kalau di Good Guy-nya juga, kalau di Good Guy-nya memang beda sama akun artisku yang Rhapsodis kata. Kalau di situ memang ndak semua bisa aku kerjakan. Oh. Kalau dia terima dengan style gambarku ya aku kerjakan. Oh, kalau di Rhapsody? Iya. Oh, berarti aman jadi. Nah, ini kadang teman-teman UKM bingung misalkan teman-teman mungkin yang baru hijrah terus mau bikin bisnis dagang apa atau jualan apa, bikin akun sosmed, bikin atau mungkin di akun pribadinya jadi dia posting. Nah dia posting
foto liburannya, dia Iya. posting nih jualannya, atau sebaliknya di akun jualannya dia posting foto liburannya atau kehidupan sehari-harinya. Nah itu yang kadang bikin kacau ke teman-teman UKM. Akhirnya orang malas ke belanja tuh, campur-campur ke akunnya. Iya. Itu mungkin maksudnya kenapa Good Guy, Kenapa Rhapsody banyak dipisah-pisah. akunku? Kenapa banyak akunku? Karena dipisah-pisah gitu seperti Jadi itu. jelas, jadi untuk bisnis yang umum pakai Good Guy. Iya. Yang mau ikuti Rhapsody ya kalau cocok. Iya. Kayak BJG mungkin cocoknya Ya, kolaborasi sama Rhapsody, Rhapsody, bukan Good Guy-nya. Bukan good guy-nya. Apa rencana kolaborasinya nih nanti sama BJG Overseas Ya, Amar? dilihat nanti lah Kak. Tidak jarang sekali artis-artis sama brand di Makassar ini Di kayak Korea Makassar, ya. itu mau kolaborasi. Kenapa kepikiran kolaborasi sama brand BJG? Biar ada yang berbeda dari yang mereka jual yang lain. Si Rhapsody atau BJG? Enggak, si BJG-nya. BJG-nya. Iya. Berarti kolaborasi Rhapsody sama BJG kan pasti ada timbal balik tuh. Iya. Nah, biasanya kolaborasi yang saya tahu nih sama brand itu, yang sepengalamanku Ji, kolaborasi sama brand itu kadang bukan tidak worth it Ji, secara awareness dan lain-lain, tapi kalau cuan itu sedikit Ki. Itu yang kurasakan. Kalau untuk sekarang sih Kak, saya ndak, kalau untuk itu akun Rhapsody ndak kejar uang Kak di situ Kak. Ndak kejar uang Kak. Jadi memang mau Kak bangun Ki terus biar semakin besar. Nah, itu juga mungkin fungsinya kolaborasi. Iya. Jadi bukan Ki di situ tempat fokusku untuk cari uang. Jadi ada good guy itu. Oh iya. Cuman kan sebagian teman-teman yang ya mau kolaborasi sama kita atau sama klien lah, mereka mungkin ikut-ikutan kolaborasi karena kan sekarang kolaborasi itu lagi tren gitu. Nah, sebagian brand ikut-ikutan tren itu kolaborasi. Tapi ini yang tidak dia pahami. Selalu, kalau kolaborasi gini, bagaimana cuan-cuannya? Kalau saya sih memang ya penting dibahas itu juga karena sama-sama bisnis tuh. Tapi kalau orientasinya semata-mata karena uang kayak tidak bagus ini kolaborasi. Makanya saya biasa kadang cut duluan brand-brand yang seperti itu. Karena maksudku saya tuh kalau kolaborasi itu yang kita cari dari kolaborasi ya awareness pertama tuh, exposure, tukar traffic tukar audience Nah, jadi tidak bisa menuntut cuan dari situ. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti insya Allah ada cuan dari situ tuh. Nah, tapi itu bonus. Iya bonus. Nah, Bukan itu tujuannya. Salahnya teman-teman itu jadikan tujuan. Ini kayak mungkin butuh edukasi. Ada mungkin saran untuk teman-teman UKM yang mau menggunakan jasa-jasa kreatif kayak Good Guy. Kalau saya kemarin begini, kemarin kenapa kita pakai Good Guy untuk Yota? Itu kan bukan keputusan Om Adrian mungkin. Mungkin karena si Good Guy tahu di sini dia pakai Yota. Good Guy sama Yota ada kesamaan visi. Kalau Yota kan visinya inspiring people to be happy. Nah, kalau inspiring people to be happy versi Yota itu kita mau menginspirasi orang-orang untuk bahagia bukan di dunia saja tapi di akhirat juga kayak gitu insya Allah. Nah, makanya kita lihat juga si Good Guy kayaknya mirip-mirip visi kita ini. Meskipun mungkin kau tidak jelaskan, Yota juga tidak jelaskan. Tapi akhirnya kita berkolaborasi. Nah, sama-sama saling menguntungkan ya karena itu tadi ada visi yang sama. Nah, kolaborasi yang kayak begini juga yang kadang teman-teman UKM tidak perhatikan sih. Kayak misalkan saya bisnis F&B, terus aja kolaborasi bisnis dari industri yang lain yang tidak nyambung Ya, meskipun mungkin jadi kolaborasinya, nanti exposure-nya atau traffic-nya atau audiens itu bertukar, nyampur Kayak misalkan orang yang suka F&B sama orang yang suka bisnis dari industri lain nih, kayak otomotif mungkin. Ada yang suka tapi kecil angkanya. Tidak cocok berkolaborasi dengan industri yang jauh sekali bedanya. Itu kayak yang kadang teman-teman UKM kurang perhatikan. Kalau saya boleh bertanya nih Rizky tentang brief. Iya boleh. Kan ini biasa kalau kita yang alhamdulillah kenal sedikit-sedikit tentang syariat atau apa yang boleh apa yang tidak. Nah, kalau mungkin ada keresahanmu seperti ini. Kalau saya ada keresahanku sama klien biasa. Mau itu klienku saya di agensi. Coba beda Pak bikin brief yang masuk akal seperti ini. Jangan ada begininya. Mungkin ada harapanmu yang semisal kayak begitu sama klien. Biar kau nanti sama tim ini nggak capek lagi jelaskan Kan sebagian teman-teman UKM juga nggak paham bikin brief ya
Bahkan mungkin brief pun ndak jelas ke mereka kayak apakah untuk apakah ini brief. Nah, untuk brief kan untuk biar kita bekerja sama, jelas kayak apa yang mau kau kerjakan untuk saya, kayak bagaimana nanti gambarnya misalnya, kayak begitu, ada ininya. Kalau saya juga mungkin briefku, kalau saya kan kebanyakan sama selebgram untuk Yota ada briefnya, nanti syutingnya di sini jam segini dan seterusnya, ini yang boleh ini yang tidak, kayak begitu Ki. Nah kalau saya sama timku sih biasa buatkan itu brief untuk KOL, kan kita lagi sekarang di Yota lagi berusaha insya Allah lebih baik lagi dengan menghindari hal-hal yang dilarang tuh, kayak ada musik lagi, alhamdulillah sekarang juga lagi talent perempuan lagi kita hilangkan pelan-pelan dan ganti talent laki-laki. Jadi sekarang lagi bikin audisi untuk talent laki-laki, kayak begitu salah satu contohnya. Nah kalau kita bekerja sama juga sama selebgram atau yang misalnya ya kita kasih memang itu di brief tak do and don'ts nya, yang boleh sama yang tidak boleh. Kayak misalkan dia pakai model perempuan apalagi menampakkan aurat, itu dilarang memang supaya tidak terjadi seperti itu. Antisipasi memang Kak, kayak gitu. Kalau saya ndak ku jelaskan sih Kak, briefnya kayak ini boleh ini ndak ku jelaskan jadi ngalir ikuti maunya klien kayak bagaimana. Nanti kalau ada yang melanggar syariat yang tidak boleh ku kerjakan ya baru dibicarakan. Iya. Kenapa ndak dari awal? Ya biar karena takutnya terkesan kaku Kak. Kalau dijelaskan memang ini boleh dalilnya kayak begini, takutnya terkesan kaku Ki. Semoga ini bermanfaat, semoga kita semua jadi lebih baik.